Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar semua teman-teman, para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis disorder dimanapun teman-teman berada? Saya doakan teman-teman panjang umur, berkah, sehat selalu dan selalu semangat dalam menjalankan rutinitas sehari-hari yang tentunya tanpa adanya gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis disorder. Nah teman-teman, masih bersama saya Bunda Neha membersamai teman-teman yang saat ini sedang berjuang terbebas dari anxiety disorder. Baik teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Bunda lebih lagi semangat untuk bisa memberikan edukasi, memberikan motivasi seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder yang semuanya ini berdasarkan pengalaman teman-teman. Karena Bunda bukan dokter, Bunda bukan ahli terapis, Bunda bukan medis, ya kan? Bunda ini hanyalah seorang pendamping yang mempunyai pasangan yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder, ya akhirnya bisa kembali hidup secara normal, bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal dan tanpa terapis lainnya. Baik teman-teman semuanya, tema saya kali ini adalah itu masih seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Tema saya adalah obatmu adalah pikiranmu sendiri agar kamu bisa terbebas dari yang namanya anxiety psikosomatis disorder atau lingkaran setan atau zona anxiety yang membuat teman-teman akhirnya tidak nyaman dan merasa terganggu atau ada yang bahkan merasa tersiksa dengan sensasi-sensasi yang datang yang teman-teman rasakan itu horor ya. Nah baik teman-teman, jangan lupa tombol ini ya, notifikasinya, tombol loncengnya dibunyikan agar teman-teman bisa mendapatkan video-video Bunda nih secara update. Nah teman-teman, simak terus sampai habis, simak terus sampai selesai agar teman-teman bisa memahami, bisa mengetahui bagaimana sih cara menangani atau mengatasi seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Check it out, kita mulai teman-teman, kita bahas ya. Obatmu adalah pikiranmu teman-teman. Jadi selama teman-teman masih terus fokus sama sensasi, masih terus fokus rasakan sensasi kesehariannya itu selalu saja bergelut dengan sensasi, walaupun sensasinya horor, walaupun sensasinya itu ada yang bilang berasa nyata dan tidak nyata, ada juga yang kadang Bunda saya mendengar bisikan-bisikan gitu kan. Itu bisikan-bisikan apa? Itu jangan hiraukan teman-teman ya. Jangan hiraukan itu. Jadi teman-teman harus bisa fokus, teman-teman harus bisa yang namanya mengendalikan pikiran teman-teman sendiri. Karena apa? Untuk terbebas dari anxiety disorder semuanya itu obatnya itu ada pada pikiran teman-teman sendiri. Bukan obat itu bukan obat-obatan dari medical dari kimia yang mengandung zat kimia, terus juga bukan dari herbal, bukan juga dari terapis atau hipnoterapis lainnya. Jadi teman-teman, ayolah sehat, ayolah sembuh secara alami tanpa obat, tanpa herbal, seperti Kang Sunadi yang sudah menjalankan itu semua teman-teman, dan akhirnya alhamdulillah berhasil. Sampai dengan saat ini masih juga tetap olahraga jalan kaki di pagi hari. Tentunya itu juga merupakan salah satu metode yang kami jalankan teman-teman. Nah teman-teman, jika teman-teman terus menerus keseharian itu bergelut tadi dengan sensasi yang rasakan sensasi terlalu dalam, akhirnya apa? Teman-teman merasakan itu sensasinya kok nggak mau pergi-pergi, kok sensasinya awet. Nah sensasinya di bagian mana saja sih Bun gitu kan? Biasanya paling awet itu adalah sensasi di bagian kepala atau lengan, terus yang dada dada terasa kok cekak-cekit, kok dada terasa sakit gitu kan, sampai dengan akhirnya ke belakang ke bagian belakang. Nah itu teman-teman jangan khawatir, itu hanya karena adanya penegangan pada otot ya teman-teman. Nah selain tadi teman-teman selalu saja ingin proses kesembuhannya itu secara instan, sebagian besar nih dari teman-teman yang mengalami anxiety disorder atau gangguan asam lambung GERD gitu kan, itu pengennya sembuh secara instan gitu loh, nggak memikirkan harus proses yang susah dulu. Saya pengen sembuh, saya kejarnya sembuh, saya kejarnya nggak ada lagi sensasi. Nah
instan itu tidak akan mudah didapatkan teman-teman. Nah, ada nih ya teman-teman itu kan, karena keinginan untuk sembuhnya secara instannya itu kuat, akhirnya apa, yang namanya screening, terus scrolling ya, atau mencari tahu ya rekomendasi obat-obatan atau herbal yang bisa mempercepat proses pemulihan atau proses kesembuhan dari teman-teman ya. Nah, itu yang ada nih pastinya teman-teman ya, selain tadi ya cari tahu rekomendasi obat apa saja sih, herbal apa saja sih yang bisa mempercepat itu semua. Nah, teman-teman itu tidak sungkan-sungkan untuk mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, dengan harga obat-obatan atau herbal-herbal yang entah dari negara mana ya kan, tanpa teman-teman tahu dulu kandungannya seperti apa gitu kan, ekstrak apa saja sih yang ada di dalam herbal tersebut, itu teman-teman tanpa mencari tahu dulu, itu hanya mendengar dari orang-orang ya, atau ada bisa dibilang ya marketing atau debakulnya itu yang sekarang lagi gencar banget nih mempromosikan produk-produk tersebut gitu kan. Teman-teman tanpa pikir panjang, harga berapapun pasti teman-teman beli ya kan. Karena apa? Karena teman-teman belajarnya itu kesembuhannya itu secara instan gitu loh, nggak mau repot menjalankan metode-metodenya ya kan. Selalu saja pengennya, aduh saya harus cepat sembuh, saya bosan dengan ini, saya sudah capek hidup seperti ini ya, dengan sensasi yang selalu saja silih berganti, berdatangan, yang hadir, yang bermunculan, yang akhirnya teman-teman tidak bisa mengendalikan diri teman-teman sendiri, terutama pola pikir teman-teman nih. Nah, padahal teman-teman nggak usah repot-repot mencari herbal, rekomendasi herbal yang terbaik, rekomendasi dokter yang terbaik, rekomendasi obat-obatan yang terbaik ya, untuk bisa memuaskan teman-teman nih, yang memuaskan teman-teman untuk bisa cepat sembuh secara normal gitu kan, secara instan dan secara cepat gitu kan, simsalabim. Nah, nggak bisa seperti itu teman-teman, semuanya itu butuh proses ya. Dengan teman-teman yang selalu saja berpikiran obat itu, herbal itu bisa menyembuhkan secara instan, terus terapis, atau bahkan teman-teman ada yang travelingnya itu tidak hanya ke dokter, tidak hanya ke ini ya, apotek, tidak hanya ke herbal, tapi ada juga travelingnya kemana, ke dukun, ke paranormal, ke orang pinter yang katanya seperti itu bisa menyembuhkan gitu kan. Nah, itu semua salah teman-teman ya. Teman-teman itu terbawa kadang berita-berita yang bisa dibilang menyesatkan gitu kan, belum tentu itu menyembuhkan. Teman-teman ada juga yang habis ratusan juta bahkan untuk membeli yang namanya herbal dari negara luar, padahal itu belum tentu juga menyembuhkan teman-teman. Nah, tanpa teman-teman sadari, ternyata nih obatnya itu ada pada diri teman-teman sendiri. Dari sini ya, obatnya itu adalah pikiran teman-teman. Selama pikiran teman-teman itu masih saja negatif, masih saja belum bisa mengendalikan diri secara pikirannya ya, itu ya nggak akan bisa secepat itu proses penyembuhannya. Pokoknya semuanya butuh proses teman-teman. Jadi teman-teman, obatnya itu adalah pikiran teman-teman. Selama teman-teman bisa berpikiran positif, teman-teman bisa terus mengafirmasi diri ya bahwa teman-teman itu sehat gitu kan, teman-teman itu baik-baik saja sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter. Bahkan nih, walaupun teman-teman sudah yang namanya bolak-balik traveling rumah sakit, traveling dokter yang terbaik, atau bahkan sampai ada yang harus berobat ke luar negeri gitu kan, ke rumah sakit di luar negeri yang terbaik, tapi selama teman-teman masih belum bisa mengendalikan, mengabaikan pikiran negatif, nah itu proses pemulihan atau hidup secara normal tidak akan teman-teman dapatkan secara maksimal. Jadi ayo ubah mindsetnya teman-teman, sadarilah ya bahwa teman-teman itu sehat, bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu tidak berbahaya teman-teman. Memang rasanya tidak nyaman, memang rasanya tidak enak, pokoknya wah luar biasa deh bisa dibilang ya, 1001 sensasi katanya. Tapi semua itu teman-teman bisa teman-teman pulihkan ya kan, dapatkan hidup kembali secara normal melalui proses-proses ya atau tahapan-tahapan yang memang teman-teman harus jalankan. Seperti teman-teman nih yang sudah sering menonton, menyimak video-video dari Kang Sunandi ataupun Bunda NH ataupun para mentor lainnya nih yang sudah berpengalaman atau sudah menjadi penyintas anxiety tentunya ya,
itu teman-teman kalau tidak mempraktekkan atau menjalankan metode-metode yang disampaikan, ya, proses pemulihan itu tidak akan secepatnya itu teman-teman dapatkan. Semua butuh proses, ya kan. Jadi teman-teman jangan hanya menyimak, jangan hanya menonton videonya, jangan hanya bertanya tentang keluhan sensasi-sensasi teman-teman. Bagaimana sih Kang solusinya? Bagaimana sih Kang solusinya gitu kan? Sensasinya kepala berat, tegang, leher berdahak, berlendir gitu kan, tenggorokan sakit dan yang lain-lainnya. Kalau teman-teman hanya terus bertanya, fokus sama sensasi, tidak menerapkan metodenya, nah itu mau sampai kapan ya? Proses pemulihan ya, percepatan atau lambatnya pemulihan itu tergantung semuanya pada teman-teman. Obatmu adalah pikiranmu sendiri. Jika teman-teman bisa berpikiran positif terus-menerus, ya kan, itu bisa menjadi obat teman-teman. Akhirnya teman-teman termotivasi, akhirnya teman-teman bisa menyadari ya bahwa semuanya ini ya baik-baik saja dan bisa sembuh total secara alami tanpa obat, tanpa herbal seperti yang dijalankan oleh Kang Sunandi ya dulu ya. Jadi ayolah teman, sehat bersama kami, bersama BNH dan Kang Sunandi. Teman-teman praktekkan ya, terutama di metode olahraga jalan kaki di pagi hari. Nah itu sangat baik sekali teman-teman, sangat besar banget manfaatnya. Makanya Bunda dan Kang Sunadi itu tidak akan pernah bosan-bosan nih untuk mengingatkan teman-teman untuk bisa olahraga jalan kaki di pagi hari tentunya. Itu benar-benar sangat menyehatkan dan bisa yang namanya menghilangkan hormon stres, terus juga beban stres ya, yang teman-teman selama ini stres di kantor, stres di pekerjaan, atau bahkan stres di dalam rumah sendiri. Itu bisa terurai dengan baik teman-teman, dan akhirnya ya menumbuhkan lagi ya hormon bahagia. Terus juga ya bisa meningkatkan nafsu makan, bisa menambah lagi semangat gitu kan. Nah bagi teman-teman yang makannya itu kayaknya seleranya udah hilang, Bunda males ya. Nah itu teman-teman ayo olahraga. Dengan olahraga ya itu semuanya bisa teratasi teman-teman ya. Kita berjemur terkena sinar matahari, mendapatkan vitamin D secara gratis, terus menyehatkan tubuh dan jiwa kita tentunya ya, karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Jadi teman-teman semuanya jangan pernah teman-teman akhirnya berpikiran ya, punya pikiran tuh sembuh secara instan itu gampang banget. Coba dia beli obat ini ya, rekomendasinya ini, rekomendasinya pakar ini. Nah itu belum tentu juga menyembuhkan teman-teman. Semuanya yang bisa menyembuhkan itu adalah pola pikir teman-teman sendiri. Obat itu ada pada diri sendiri teman-teman. Kalau teman-teman konsisten menjalankan metode-metodenya, terutama olahraga jalan kaki di pagi hari ya, itu teman-teman itu proses pemulihan beneran deh ya. Lambat laun itu akan teman-teman rasakan akan adanya perubahan, akan adanya perkembangan yang lebih baik dari kondisi teman-teman yang sekarang. Ayo latih mentalnya keluar rumah ya, jangan pernah takut teman-teman. Ajak dulu nih saudara pendamping ya, atau suami atau istri ya teman-teman. Kalau teman-teman masih merasa takut untuk keluar rumah, olahraga jalan kaki di pagi hari bisa didampingi suami atau istri ya teman-teman ya. Untuk pemula nih yang baru saja memulai mencoba untuk menerapkan metodenya Kang Sunani ya, olahraga jalan kaki di pagi hari ya, itu ajak dulu ya ke saudara atau tadi pasangan, suami, istri atau anak, ke tempat-tempat yang terdekat dulu teman-teman, nggak perlu jauh dulu ya. Cari tempat-tempat yang menyenangkan seputaran ini rumah dulu, nggak apa-apa olahraga jalan kaki. Jam berapa sih Bun ya? Biasanya kita jam 6:30, jam 6 itu kita sarapan dulu teman-teman. Nah olahraga jalan kakinya untuk pemula nih yang kayaknya masih masih takut sempoyongan, takut pingsan, takut keliengan. Nah itu wajib dicoba teman-teman ya. Olahraganya itu nggak perlu terlalu lama dulu durasinya ya, bisa 10 menit atau 15 menit, 2000 langkah atau sampai dengan 3000 langkah. Nanti besoknya ditambah lagi jaraknya ya, lebih jauh lagi, durasinya lebih lama lagi. Nah itu
lambat laun ya teman-teman, kalau rutin dijalankan metode olahraga jalan kaki di pagi hari ini, yaitu akan ada perubahan atau perkembangan yang lebih baik dari teman-teman yang sekarang. Sensasi-sensasi akan berkurang, terutama nih yang tangannya kebas, yang tangannya sakit, yang kakinya sakit, terus apa ya, badannya itu pada sakit. Nah itu teman-teman akan berangsur membaik ya, akan berangsur pulih lagi, nanti kembali lagi gitu kan, sehat lagi, bisa bergerak lagi, bisa bebas makan apapun. Jadi semuanya obatnya itu ada pada dari pikiran diri teman-teman sendiri. Anxiety minggat pokoknya teman-teman. Jadi ayolah jangan berlama-lama ya, jangan berlama-lama berada di zona anxiety. Semuanya obatnya ada pada diri teman-teman sendiri. Jadi ayo sehat bersama Bunda NH dan Kang Sunandi. Jangan pernah teman-teman selalu berputus asa, mengurung diri, gundah gulana, yang ada asik pada pikiran teman-teman sendiri, yang selalu sensasi yang datang itu ya selalu dikait-kaitkan dengan penyakit-penyakit berat atau serius, dan semua itu teman-teman reaksi belum tentu terjadi. Nah jadi ayo ubah mindsetnya, perbaiki pola pikirnya. Pikiran teman-teman itu harus bisa teman-teman kendalikan, bukannya kita yang dikendalikan oleh pikiran sendiri teman-teman. Jadi ayo teman-teman, ayo berusaha bangkit sehat ya. Ayo olahraga jalan kaki teman-teman, itu pokoknya gampang banget, mudah banget gitu kan, tidak memerlukan biaya yang banyak, tidak membutuhkan tenaga yang ekstra teman-teman. Hanya olahraga jalan kaki saja ya, cukup mudah, cukup terjangkau. Kita hanya bekal apa? Bekal tadi minum air hangat, siapin di termos kecil, atau minum air mineral biasa juga nggak apa-apa. Atau teman-teman kalau mau bawa teh manis panas juga nggak apa-apa ya. Jadi ayo ya, olahraga itu tidak membutuhkan biaya yang besar, olahraga jalan kaki. Jadi itu teman-teman, apa yang menjadi pikiran teman-teman ya, semua kekhawatiran, kecemasan ya, itu tidak akan terjadi teman-teman selama teman-teman masih bisa mengendalikan pola pikir teman-teman. Ayo belajar kendalikan, belajar abaikan pikiran-pikiran negatifnya, belajar untuk masa bodoh sama sensasi, belajar untuk bisa hidup secara normal teman-teman ya. Jangan selalu berpikiran teman-teman itu memperlakukan diri teman-teman itu selayaknya orang sakit. Jadi ayolah semangat, ayolah bangkit ya, bangkit bersama kita semua teman-teman yang sedang berjuang berbebas dari itu semua. Obatnya tadi ya ada pada diri pikiran teman-teman sendiri. Jadi tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu traveling dokter, traveling obat, terus traveling herbal ya, atau terapis, atau bahkan dukun-dukun. Nah itu semua akan menguras isi kantong teman-teman. Baik teman-teman ya, apa yang Bunda sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika memang ya video Bunda bisa bermanfaat, silakan teman-teman share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa semuanya ya, lakukan metode-metodenya secara konsisten, dan teruslah berjuang tanpa putus asa, teruslah semangat ya. Pasti kesembuhan, kebahagiaan akan kembali teman-teman dapatkan jika teman-teman sungguh-sungguh dan konsisten menjalankan metode-metode itu semua ya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai video Bunda dan sudah subscribe. Terima kasih juga Bunda ucapkan yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel Bunda NH. Baik teman-teman, saya undur diri ya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat.